Ya baik, salam jumpa lagi untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang hubungan antar unsur-unsur dalam bangun ruang. Adapun materi-materinya adalah sebagai berikut: kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis, kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang. Ya, kita langsung mulai saja. Kedudukan titik dengan garis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah titik terletak pada garis. Satu titik dikatakan terletak pada garis jika titik tersebut dapat dilalui oleh garis. Garis G melalui titik B, maka dikatakan titik B terletak pada garis G. Kedua, titik terletak di luar garis jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh garis. Titik C tidak dapat dilalui oleh garis H, maka dikatakan titik C terletak di luar garis H. Kedudukan titik dengan bidang. Kedudukan titik dengan bidang juga dibedakan menjadi dua, yaitu sama seperti titik terletak pada garis. Yang pertama adalah titik terletak pada bidang. Satu titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dapat dilalui oleh bidang. Ya, pada gambar titik B terletak pada bidang alfa. Yang kedua adalah titik terletak di luar bidang. Suatu titik dikatakan terletak di luar bidang jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang, sekalipun bidang tersebut diperlebar. Ya, titik D terletak di luar bidang alfa. Jadi ini titik D-nya ada di atas ya. Jadi kalau alfa diperlebar tidak akan sampai. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kubus. Titik B dikatakan berada di bidang EFGH, tetapi tidak berada di bidang BCGF. Yang berikut adalah kedudukan garis dengan garis. Kedudukan garis dengan garis dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah garis-garis sejajar. 2 atau lebih garis dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut diperpanjang tidak akan pernah berpotongan. Lambang atau simbol dari garis sejajar adalah garis milimeter. Contohnya garis M dan garis N. Garis M dikatakan sejajar dengan N. Yang kedua adalah garis berpotongan. 2 garis dikatakan berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Contohnya garis PG dan FJ berpotongan di titik P pada bidang sebelah kanan kubus yang terlihat ini. Yang ketiga adalah garis berimpit. 2 garis dikatakan berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus saja, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Satu garis. Ini, supaya jangan bingung, ini contohnya. Garis AD, garis AB, garis BD pada alas segitiga ini adalah garis-garis berimpit. Jadi, satu garis saja terlihat, tapi ada ruas garis AD, BD, dan AB. Ya, seperti itu. Yang terakhir dari kedudukan garis dan garis adalah garis bersilangan. 2 garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Jadi dia tidak sejajar, juga tidak berpotongan. Yang bagaimana kita langsung lihat pada bangun ruang ini. Di sini garis HF dan AB bersilangan. Jadi HF diperpanjang, AB diperpanjang, tidak akan berpotongan.
tapi HF dan DH atau HD meskipun beda bidang, tapi mereka berpotongan. Ya, kita lanjut pada yang berikutnya, yaitu kedudukan garis dengan bidang. Kedudukan garis dengan bidang dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang apabila setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Garis G atau garis AB terletak pada bidang alfa. Lebih jelasnya adalah pada kubus. Garis G terletak pada bidang ABCD. Yang kedua adalah garis sejajar dengan bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang apabila garis dan bidang tersebut tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. Ya, ini garis G sejajar dengan bidang alfa. Jadi ini dia ada di atas G. Untuk lebih jelasnya saya menggunakan kubus yang sama seperti sebelumnya agar mudah dipahami. Di sini kita lihat garis BG ini sejajar dengan bidang yang di sini ADHE. Begitu juga garis AB CG sejajar dengan bidang ini. FC juga demikian dan seterusnya. Yang terakhir dari garis dengan bidang adalah garis memotong atau menembus bidang. Sebuah garis dikatakan memotong bidang apabila garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan titik potong atau titik tembus. Ini kubus EP, garis EP diperpanjang dan menembus bidang BC FG atau BCGF ya. Kalau di sini ini garis G menembus bidang alfa di titik A. Kalau yang tadi ini di titik B. Ya. Itu tentang garis dengan bidang. Ya, kita lanjut pada materi yang berikutnya adalah kedudukan bidang dengan bidang. Kedudukan bidang dengan bidang dibagi atas 3 bagian, yaitu saling sejajar, saling berpotongan, saling berimpit. Ini contoh-contohnya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, saling sejajar. Di sini saya ambil contoh bidang ABCD sejajar dengan EFGH, jadi atas dan bawah. Bisa juga BCGF sejajar dengan ADHE. Konsepnya sejajar berarti tidak akan pernah berpotongan. Bisa juga segitiga FCG sejajar dengan ADHE dan seterusnya. Yang berikut berpotongan. Berpotongan kita lihat bidang diagonal BDHF. BDHF ini berpotongan dengan PQRS. Ya. Bisa juga BDHF berpotongan dengan ACGE. Ya, ini harus bisa berimajinasi sedikit untuk melihat gambar bangun ruang ini. Yang terakhir berimpit itu kita lihat sisi kanan kubus yang kecil berimpit dengan sisi sebelah kiri balok. Sebagian dari sisi sebelah kiri balok berimpit dengan sebelah kanan kubus. Ya, itu konsep dari kedudukan bidang dengan bidang. Dengan demikian maka materi kita hari ini telah berakhir. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.
Sekali lagi, mohon saran dan masukannya untuk video yang lebih baik lagi.